Nah, apa tanda-tanda bukti cinta seseorang itu pada Rasulullah? Yang pertama sudah dijawab sama ibu-ibu. Apa yang pertama? Banyaklah bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengaku mencintai Rasulullah, tapi kok malas bersolawat kepada Rasulullah, itu namanya omong kosong. Hirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al hadis au kama qala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sholat subuh Masjid Agung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah wa binikmatillah, pagi hari ini kembali kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa bertemu kembali, bisa bersilaturahim kembali, dan yang paling penting kita bisa ngaji kembali di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan pagi hari ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya, dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk bersama dengan para sahabat seperti sekarang ini, tiba-tiba ada seorang Arab Badui. Arab Badui itu Arab pedalaman, Pak. Arab desa, Arab nomaden. Tiba-tiba datang di majelisnya Rasulullah tanpa basa-basi, tanpa permisi. Tiba-tiba ujuk-ujuk langsung tanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan pertanyaannya makjub, ibu. Ya Rasulullah, kapan hari kiamat itu terjadi? Yang namanya sahabat itu geleng-geleng kepala. Ini nggak pakai permisi, nggak pakai basa-basi, langsung pertanyaannya jojlok, kapan hari kiamat itu terjadi? Tapi Rasulullah itu orangnya tenang, sabar, dan murah senyum. Itulah Rasulullah. Sama seperti kita tuh ya, sabar, tenang, dan murah senyum. Itu Rasulullah. Begitu dikasih pertanyaan seperti ini, Rasulullah tidak langsung menjawab, tapi balik bertanya kepada Arab Badui tadi, apa yang kamu persiapkan untuk datangnya hari kiamat itu? Mendapat pertanyaan seperti Rasulullah tadi, ternyata orang Arab Badui itu juga pinter, Pak. Jawabnya itu cerdas. Apa jawaban Arab Badui tadi? Ya Rasulullah, saya tidaklah mempersiapkan diri saya dalam menghadapi hari kiamat itu dengan banyak sholat. Saya tidak mempersiapkan datangnya hari kiamat itu dengan banyak sedekah. Dan saya tidak mempersiapkan dengan banyak puasa. Tapi yang saya persiapkan
adalah cinta saya kepada Allah dan cinta saya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, jawabannya juga makjul. Mendengar jawaban seperti ini, Rasulullah tersenyum lagi. Kemudian Rasulullah menjawab, anta ma'a man ahbabta. Jenengan, Anda, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Itu kalimat yang paling makjleb di dalam hatinya Anas bin Malik. Wah, berarti saya nanti akan bersama Rasulullah. Apa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari dialog antara Rasulullah dengan Arab Badui tadi? Pelajaran yang bisa kita dapatkan adalah, kalau kita ingin bersama dengan Rasulullah di akhirat, kalau kita ingin bersama Rasulullah di surga nanti, maka syarat utamanya adalah cintailah Allah dan cintailah Rasulullah di atas segala-galanya. Sekarang pertanyaannya, kira-kira kita semua ini sudah dapat hadiah saya ini. Matur suwun, Masya Allah. Ini mengingatkan dengan Masjid Agung jadinya. Sampai mana tadi? Sampai pertanyaan ya. Pertanyaan dari saya, bukan pertanyaan dari orang Arab Badui, dari saya. Kira-kira kita semua ini sudah cinta enggak sama Rasulullah? Saya tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu cinta sama Rasulullah apa enggak? Cinta. Oke. Bapak-bapak juga cinta? Sudah cinta? Pertanyaan yang kedua, apa buktinya ibu-ibu cinta sama Rasulullah? Sholawat. Nah, itu yang kita bahas. Ada dua tanda cinta bahwa seseorang itu benar-benar mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mengaku-ngaku mencintai Rasulullah. Jangan berkoar-koar saya cinta dengan Rasulullah tanpa membuktikan bahwa kita itu benar-benar cinta dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa tanda-tanda bukti cinta seseorang itu pada Rasulullah? Yang pertama sudah dijawab sama ibu-ibu. Apa yang pertama? Banyaklah bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengaku mencintai Rasulullah, tapi kok malas bersolawat kepada Rasulullah, itu namanya omong kosong. Kata anak sekarang, omon-omon. Jari ini cinta nang Rasulullah, tapi malas. Belum waktu kosong nggak dipakai untuk solawat. Tengok-tengok ngenteni bis nggak dipakai untuk solawat. Daripada untuk solawat main HP kok. Nah, ini namanya nggak cinta sama Rasulullah. Scrolling kok daripada solawat. Jari ini katanya cinta sama Rasulullah, kok waktunya habis untuk scrolling, bukan habis untuk solawat kepada Rasulullah. Itu namanya omong kosong, omong-omong namanya. Kalau memang kita yakin, kita menyatakan saya cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka buktikan bahwa kita senang bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolong bapak-bapak, ibu-ibu, jangan remehkan bersolawat kepada Rasulullah. Jangan menganggap enteng bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena bersolawat kepada Rasul adalah bukti kita bahwa kita mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perintah ini sifatnya spesial, bapak-bapak, ibu-ibu. Sifatnya istimewa, sifatnya spesial.
Kenapa kok spesial? Karena Allah bukan sekedar memerintahkan kita untuk bersolawat. Enggak, Bu. Untuk perintah solawat ini spesial. Allah tidak hanya sekedar memerintahkan kita untuk bersolawat, tapi Allah lebih dulu bersolawat. Malaikat lebih dulu bersolawat kepada Rasulullah daripada kita. Ini spesialnya. Jadi bersolawat itu satu-satunya perintah di mana Allah mengerjakan dulu, baru kita yang mengerjakan. Allah memerintahkan sholat, tapi Allah tidak sholat. Allah memerintahkan haji, tapi Allah tidak haji. Allah memerintahkan puasa, tapi Allah tidak puasa. Tapi begitu Allah memerintahkan bersolawat, Allah solawat dulu baru kita diperintahkan. Ngasih contoh. Jadi contohnya solawat itu nggak tanggung-tanggung. Yang mencontohkan solawat itu langsung dari Allah, Pak. Masya Allah. Ini perintah spesial karena contohnya langsung dari Allah. Kalau yang lain contohnya dari Rasulullah. Tapi contoh solawat adalah langsung dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat surat Al-Ahzab ayat 23. Hafal semua ibu-ibu di luar kepala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Inilah dasar yang menyatakan bahwa Allah ngasih contoh kepada kita. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada baginda Rasulullah. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepadanya dan bersalamlah dengan sebenar-benarnya salam. Surat Al-Ahzab ayat 23. Ini untuk motivasi, biar ibu nggak banyak scrolling, lebih banyak solawat. Itu baru tanda terbukti kita memang cinta sama Rasulullah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang bertanya, Ustadz, apa sih yang dimaksud dengan kita bersolawat kepada Rasulullah itu? Gitu ya. Ada yang tahu jawabannya? Apa sih yang dimaksud kita bersolawat kepada Rasulullah? Kita bersolawat kepada Rasulullah itu kita memohon kepada Allah. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kasih sayang, kemuliaan dan keberkahan-Mu kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah bersolawat ibu-ibu. Jadi kita mohon sama Allah supaya Allah memberikan rahmat, kasih sayang, keberkahan, kemuliaan kepada Rasulullah. Ada yang bantah, "Sitalah Ustaz, Rasulullah itu loh, wis jelas-jelas masuk surga." Betul? Sudah jelas-jelas penuh dengan rahmat, betul nggih? Penuh dengan kemuliaan, benar? Benar. Ngapain kita sholawat sama Rasulullah? Wong wis jelas kok ini sing akeh dosae, sing jelas-jelas bukan mulia. Nah, daripada sholawat kepada Rasulullah, lah salat pada kita sendiri kok. Ada yang bisa jawab? Jawabannya, karena sholawat itu bukti cinta kita kepada Rasulullah dan bukti cintanya Rasulullah kepada kita. Itu sholawat. Kenapa nggak bisa seperti itu, Ustaz? Rasulullah itu sudah penuh dengan kemuliaan, penuh dengan rahmat, penuh dengan keberkahan. Kalau kita memberikan kepada Rasulullah sholawat, maka akan balik ke kita semua. Istilah kita tuh meluber, melimpah ruah, balik, melimpah-limpah ke kita. Jadi kalau kita bersolawat kepada Rasulullah, maka solawat itu akan balik kayak karambol, balik semua ke kita. Apa dasarnya Ustadz kok bisa ngomong seperti itu? Rasulullah sendiri yang berjanji, apabila orang itu bersolawat, maka meluber solawatnya itu kepada yang mau bersolawat kepadaku. Kata Rasulullah, man sholla alayya sholatan wahidan,
Barang siapa yang bersolawat kepadaku sholatan wahidan, satu kali solawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu satu kali solawat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi asru sholawat, maka Allah akan memberikan 10 sholawat kepada kita, memberikan keberkahan kepada kita, kasih sayang kepada kita, kemuliaan kepada kita. Makanya kalau kita ingin hidup kita banyak berkah, banyak kemuliaan, banyak rahmat, banyak kebaikan, perbanyak sholawat. Satu sholawat dapat 10 sholawat. Wa khuttat anhu asru khati'atin. Allah akan menghapuskan 10 kesalahan. Kayak istighfar jadinya ya. Kayak 10 istighfar. Masya Allah. Wa rufi'at lahu asru darajatin. Allah akan mengangkat derajat kita 10 derajat. Makanya ibu-ibu kalau suaminya lagi meniti karir, bapak-bapak, ibu-ibu kalau anaknya lagi menempuh pendidikan, kalau anak kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah, suami kita ingin derajatnya diangkat oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat, perbanyak. Karena Rasulullah berjanji, siapa yang bersolawat 1 kali, Allah akan mengangkat derajatnya 10 derajat. Makanya banyak orang-orang ibu-ibu kalau anaknya lagi ngapalkan Al-Quran, lagi pendidikan, banyak solawat. Ada ilmunya Pak. Jangan dikira ibu-ibu kalau komat-kamat Allahumma sholli sallallahu alaihi wasallam, jangan dikira nggak ada ilmunya, ada ilmunya itu. Kenapa kok syarat selawat? Allah akan mengangkat derajat anak saya, cucu-cucu saya 10 derajat. Lah nek selawat ping 1000 piro? 10.000 derajat. Semakin banyak kita bersolawat, semakin naik derajat anak cucu kita. Jadi ada 3 fadilah kita kalau banyak bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah menyatakan, sesungguhnya orang yang paling dekat denganku di hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak sholawatnya. Makanya mulai sekarang ibu-ibu, bapak-bapak, perbanyak sholawat. Semakin kita banyak sholawatnya kepada Rasulullah, maka semakin dekat kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, perbanyaklah sholawat kepada Rasulullah. Karena sholawat itu dijamin pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun tidak ikhlas, kata para ulama. Ada dah sholawat gak ikhlas itu? Oh no Pak, sholawat di lagu-lagu ada lagu ini gak enak belas loh. Ya tapi gak enak lagu ini, meskipun gak enak lagu ini dan tidak ikhlas, tetap diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kata Imam Ali Jum'ah, itu satu-satunya amalan yang pasti diterima oleh Allah meskipun gak ikhlas, itu sholawat Pak. Ibu pernah sholat? Dijamin diterima gak sholatnya? Sholat itu ada 2 potensi Pak, bisa diterima, bisa tidak diterima. Kalau kita gak ikhlas ya gak diterima. Sedekah, zakat pasti diterima, punya 2 potensi, bisa tidak diterima, bisa diterima. Haji dan umrah diterima? Belum tentu. Gak ada jaminan. Gak ada jaminan haji dan umrah kita. Memang kita sudah berusaha, tapi tidak ada yang bisa menjamin diterima apa endaknya. Punya potensi 2. Puasa kita sama, bisa diterima, bisa tidak diterima. Tapi kalau sholawat pasti diterima. Makanya saya itu Pak, punya rutinitas zikir banyak sekali setelah sholat. Setelah sholat maghrib, isya, subuh, duhur, asar, rutinitas saya banyak. Ini tahadus bin nikmah aja. Yang sholat, yang kirim doa untuk orang tua lah, yang sayyidul istighfar lah, macam-macam rutinitas zikir. Tapi yang tidak akan saya hilangkan adalah rutinitas saya untuk bersolawat 100 kali sebagai penutup semua zikir saya. Setelah tertutup semuanya, sebelum saya sampai ke mobil itu saya tutup dulu dengan sholawat 100 kali. Kenapa kok ditutup 100 kali? Ini investasi.
Sudah pasti. Kalau saya sholawat 100 kali, pasti diterima. Investasi saya ini. Kalau saya nggak ada sholawat, jangan-jangan yang lain nggak diterima itu. Tapi kalau sholawat diterima. Makanya saya nggak akan melepaskan sholawat setelah saya selesai rutinitas apapun sholat saya, bersholawat 100 kali. Ibu-ibu silakan 1000 kali juga nggak apa-apa. Sambil masak 1000 kali, buat kopi 100 kali, ya, umbah-umbah 500 kali. Seake-ake. Semakin banyak kita bersolawat, semakin dekat kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak solawat deh, nggak ada ruginya. Derajat kita diangkat, semakin dekat dengan Rasulullah, dan pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain punya dua potensi, kadang diterima, kadang tidak diterima. Kita ke masjid bisa diterima, bisa tidak diterima, tapi solawat pasti diterima. Makanya nganggur-nganggur sholawat nih bapak-bapak ibu-ibu nih, nganggur-nganggur sholawat, ada ilmunya. Makanya kata Imam Al-Ghazali ketika ditanya, gimana sih supaya kuat istiqomah, kebaikan, zikir, istighfar dan sebagainya. Landasan pertama kata Imam Al-Ghazali, bangun pemahaman dulu tentang agama. Bangun pemahaman dulu tentang ilmu. Bangun pemahaman dulu tentang istighfar. Bangun pemahaman dulu tentang sholawat. Kalau sudah terbangun, kita punya motivasi, insya Allah istiqomah. Ada dasarnya bapak-bapak ibu-ibu. Sholawat sambil ucap-ucap kumbah-kumbah, sholawat itu ada dasarnya. Gak ngawur, sehingga kita punya dapat pahala. Yang ketiga, orang yang banyak bersholawat sampai lupa Pak tidak berdoa. Kakean sholawat sampai lali gak ndonga. Sholawat tok gak ndonga, lali Pak, saking senengnya sholawat. Maka Allah akan beri dia lebih dari apa yang dia minta. Dan Allah akan penuhi kebutuhannya lebih daripada yang dia butuhkan. Oh, luar biasa. Gak koben ndonga, sholawat tok. Sing dikeingat cuma di kepikiran tok, tapi sholawat, tapi pikirannya pingin iki, pingin ini, pingin itu. Tapi sholawat tok sing keluar sampai lari ndonga. Maka Allah akan berikan dia lebih daripada yang dia minta. Dan Allah akan penuhi kebutuhan dia lebih daripada yang dia butuhkan. Kira-kira sudah semangat ya sholawat ya? Nganggur sholawat, ndelomong sholawat, ngerteni bis sholawat, gak iso turu-turu sholawat. Saya dulu Bu punya penyakit insomnia, susah tidur, kakean sing dipikir, mikir no pasien kalau saya bilang. Nek bapak mikir no duit mungkin ya. Kalau ada pasien jelek, pasien berat gitu, kadang dipikir sampai gak bisa tidur. Berbagai macam yang saya lakukan, akhirnya ketemu sekarang. Nek gak iso turu, biasanya sholawat. Turu-turu dewe kok Pak. Sholawat boleh piro, tidur sendiri. Makanya lek gak iso turu ibu, sing akeh sholawate. Suwe-suwe lak turu-turu dewe. Pokoknya banyak-banyak bersholawat kepada baginda Rasulullah. Apa yang kita inginkan akan dipenuhi oleh Allah. Apa yang kita butuhkan akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kasih satu kisah. Kisah ini iktibarnya bagus. Mudah-mudahan waktunya cukup. Masih ada ya waktu saya? Masih banyak. Kisah ini saya dapatkan dari seorang ulama besar dari Mesir. Seorang mufti Mesir. Namanya Syekh Husna Syarif. Siapa Bu? Bapak? Syekh Husna Syarif. Syekh Husna Syarif ini pernah menceritakan tentang keajaiban dari sholawat. Dulu di Mesir itu ada seorang yang kaya raya. Wis pokoknya sawuge, bisnisnya lancar, bisnisnya jalan. Kaya sekali. Tapi dengan berjalannya waktu, tiba-tiba orang ini mengalami kebangkrutan. Usahanya kolap, bisnisnya kolap. Jatuh keadaan miskin. Wis miskin terlilit utangin nang di. Masya Allah, orang Pak
kalau dari kaya tiba-tiba miskin itu sakitnya luar biasa. Sakitnya di sini. Dari kaya tiba-tiba miskin itu sakitnya luar biasa. Orang dari miskin tiba-tiba kaya itu enak Pak. Nah, kalau dari miskin tetap miskin itu sudah biasa. Ini enggak, dari kaya tiba-tiba jatuh miskin, terlilit hutang. Setiap hari di rumah itu banyak sekali tamu Pak. Kenapa kok tamunya banyak? Lagi utang. Debt collector. Setiap hari orang itu nagih utang tok saben dino. Sumpek Pak yang namanya orang miskin tadi Pak. Sumpek gara-gara saben dino ditagih utang karo debt collector. Akhirnya orang miskin ini memberanikan diri datang ke seorang saudagar kaya, orang kaya raya seperti dulu dia. Menyampaikan maksudnya untuk berhutang. Loh, alhamdulillah, saudagar kaya ini percaya sama orang miskin ini. Akhirnya dikasihlah uang sama saudagar kaya ini 500 dinar. Wah, 500 dinar itu banyak Pak, miliatan itu. Dikasih uang 500 dinar. Percaya, ini mungkin teman relasi kerjanya dulu. Dikasihlah uang 500 dinar. Alhamdulillah. Kemudian sebelum dikasih oleh saudagar, tanya dulu, wahai fulan, ini saya kasih uang 500 dinar. Kira-kira jenengan kapan akan mengembalikan uang ini? Orang itu kalau utang Pak, enak jawabnya Pak. Minggu depan. Nggak mikir jauh. Minggu depan, oh ya sudah. Minggu depan saya kembalikan. Uang 500 dinar dikasihkan Pak ke orang miskin tadi. Nih uang 500 dinar. 1 minggu ya? Iya 1 minggu. Pulang Pak orang miskin tadi. Bawa uang 500 dinar. Apa yang dilakukan dengan uang 500 dinar ini Pak? Belum nyampe ke rumah Pak. Rumahnya sudah penuh banyak orang. Siapa dia? Bahwa dia besok akan menjalani hukuman penjara karena nggak bisa nyaur utang dan ini nggak terima saudagarnya. Diceritakan semuanya. Wah sudah. Kemudian istrinya tanya, "Setalaba, jenengan kok tiba-tiba bisa keluar dari pengadilan sampai rumah ini gimana ceritanya?" Cerita dia, "Saya tadi itu nggak boleh sebenarnya, tapi kemudian saya membuat jaminan atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa jaminannya? Kalau sampai saya nggak bisa balik ke pengadilan, saya bukan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Apa yang terjadi dari istrinya Pak? Berapat Pak, nangis sejadi-jadinya. Istrinya nangis karena apa? Terlalu berbahaya ini suaminya ini. Membuat jaminan kok kayak gitu, kok jaminan sing liyane kok. Jaminannya bukan umatnya Rasulullah, nggak bisa masuk surga dia. Akhirnya nangis, mohon sama suaminya, "Wahai suamiku, karena engkau telah membuat jaminan atas nama Rasulullah, maka mari malam ini kita bersama-sama bersolawat dengan penuh rasa cinta dan ketulusan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad." Lah, begitu istrinya menyatakan seperti itu, maka setelah sholat isya Pak, istrinya bersolawat, suaminya bersolawat, anaknya juga bersolawat. Tiga-tiganya bersolawat dengan niat solawat dari ba'da isya sampai subuh. Solawat Pak bertiga Pak, dengan nangis-nangis berharap kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah. Dia yakin, mungkin dia habis ikut pengajian di Masjid Agung. Tahu dia fadilahnya. Bersolawat mulai sampai sisa sampai subuh. Dilala ibu-ibu. Enggak sampai subuh, wis turu di situ. Sing lanang turu, sing wedok ya turu, anake ya keturun pisan. Telu-telune keturun, enggak sampai subuh. Padahal niate sholawat dari isya sampai subuh. Tengah-tengah hari jam 12 malam atau tengah malam ketiduran tiga-tiganya. Masya Allah.
Saking enaknya sholawat. Saya juga gitu Pak. Kalau sholawat itu orang-orang keturunan. Makanya gak bisa turu sholawat sing wakil, semisal keturunan dhewe. Nah, karena ketiga-tiganya ketiduran, nggak tahunya si orang miskin tadi bermimpi didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mimpi ketemu Rasulullah, itu insya Allah pasti Rasulullah aman. Kenapa? Setan nggak bisa menyerupai wajah Rasulullah. Nek menyerupai wajah saya bisa setan itu. Bapak-bapak bisa diserupai setan. Tapi kalau Rasulullah nggak bisa menyerupai wajah Rasulullah itu. Datang Pak ke si orang miskin tadi. Wahai fulan, kata Rasulullah, besok setelah fajar, tolong kamu temui seorang alim di sana, namanya fulan. Sampaikan salam saya dan minta tolong untuk menyelesaikan urusan. Kalau seandainya si alim tadi tidak percaya, sampaikan padanya yang pertama, bahwa dia telah bersolawat 1000 kali di malam pertama dan itu sudah saya terima. Di malam kedua dia bersolawat tapi dia bingung, kira-kira aku mau solawat ping piro ya, kok wis keturun. Sampaikan sudah selesai 1000 juga dan sudah saya terima. Itu kata Rasulullah. Di tengah-tengah mimpi akhirnya dia bangun. Astagfirullahaladzim, saya tadi sholawat kok gak sampai pagi, ternyata sudah mau subuh. Nah, begitu dia bermimpi seperti itu, maka dia ada optimisme. Setelah sholat subuh, Pak, dia langsung lari menemui si alim yang bernama Fulan tadi. Ketemulah sama si alim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jenengan siapa? Ceritalah macam-macam, kemudian disampaikan. Jenengan dapat salam dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Si alim tersenyum itu aja. Bagaimana? Saya tadi malam bermimpi. Orang kalau tahu ilmu ya, kalau mimpi ketemu Rasulullah berarti dia ketemu sama Rasulullah. Saya tadi malam bermimpi ketemu Rasulullah menyampaikan salam kepada jenengan. Dan Rasulullah minta supaya jenengan menyelesaikan urusan utang piutang saya. Yang namanya orang alim tidak langsung percaya begitu saja. Ojo-ojo ini omong-omong lagi. Ojo-ojo ngawi modus supaya dibantu. Tanya, apa buktinya? Disampaikan. Persis seperti kata-katanya Rasulullah. Jenengan hari pertama sholawat 1000 kali. Dan hari kedua jenengan sholawat ketiduran lupa. Kira-kira 1000 kali apa belum? Karena target dia 1000 kali. Kata Rasulullah, 1000 kali yang pertama sudah diterima sama Rasulullah. Dan yang kedua, itu kata Rasulullah sudah pas 1000 kali. Dan itu diterima sama Rasulullah SAW. Loh, ternyata orang alim tadi bilang, loh iya bener ya, pas persis seperti kejadian dia. Hari pertama 1000, hari kedua dia bingung. Nah, begitu dapat kabar tuh, nangis Pak si orang alim tadi Pak. Masya Allah, gembira sekali ya Allah, alhamdulillah, sholawat saya diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang 1000 diterima, yang kedua juga tetap 1000 juga diterima. Saking bahagianya Pak. Dan ini memang benar-benar dari Rasulullah. Langsung yang namanya orang tadi mengasihkan uang dari Baitul Mal 500 dirham. Nih uang 500 dirham, kasihkan pada saudagarnya di pengadilan nanti. Bukan hanya itu saja. Orang alim tadi karena gembira dapat berita sholawatnya diterima, ngasih uang 2.500 dirham. Nih ada uang 2.500 dirham sebagai terima kasih atas infomu bahwa sholawatku diterima. Dikasih 2.500 dirham. Berapa dirham ibu-ibu? 3.000. 500 ditambah 2.500. Lari Pak. Terima kasih dulu baru lari ke pengadilan. Nek gak nututi blind tuh. Gak jadi umatnya Rasulullah, lari Pak ke pengadilan menemui hakimnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu dibuka pintunya, bukan dia yang mendatangi hakim. Hakimnya mendatangi dia, dipeluknya sambil menangis. Apa katanya hakim? Berkat jenengan, saya tadi malam bermimpi ketemu Rasulullah. Dan Rasulullah berkata, tolong diselesaikan, dibantu urusan orang miskin tadi.
Kalau engkau membantu dia, maka Allah akan membantu di akhirat kelak. Itu pesannya Rasulullah. Maka aku punya uang 500 dinar, nih tak kasihkan pada kamu. Gara-gara kamu aku bermimpi Rasulullah. Dapat berapa? Dapat 500, sorry. Dia dapat 500 dinar dari hakim. Total berapa? 3.000 tambah 500 jadi 3.500. Lumayan. Sambil menunggu saudagar kaya tadi. Begitu saudagar kaya tadi, tok tok tok, assalamualaikum Pak Hakim. Oh, saudagar kaya. Begitu dia masuk, saudagar kaya tadi langsung mendekati orang miskin, dipeluknya juga. Sama juga. Saudagar kaya tadi mimpi juga bertemu Rasulullah dan menyampaikan, tolong selesaikan urusan utangmu, nggak usah ditarik lagi, maka engkau akan saya selesaikan urusanmu di akhirat. Udah, nggak usah dibayar lunas. Sebagai terima kasih, ini saya kasih uang 500 dinar. Berapa jadinya? 4.000 dinar. Tuh, ganasnya, spesialnya sholawat. Dia bersolawat, niat itu sebelum terlaksana itu sudah dicatat oleh Allah. Makanya saya katakan dulu pengajian pertama kali saya ngaji di sini itu tetap nomor satu adalah niat. Perbanyaklah niat, meskipun niat itu tidak terlaksana, tetap dicatat oleh Allah Subhanahu. Nek niat itu ada titik, saya yakin berangkat ke Masjid Agung jangan satu niat tok, Bu. Emang niat 10, niat silaturahim, niat memakmurkan masjid, niat apalagi, niat menyenangkan, niat tersenyum, niat macam-macam. Ojo siji tok, emang. Tadi dia sudah berniat tapi ketiduran ya apalagi. Tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala karena niatnya memang mau sholawat sampai pagi. Jadi apa yang perlu saya sampaikan di sini? Sekali lagi, orang itu kalau sampai sibuk bersholawat sampai lupa dia tidak berdoa, itu Allah tetap akan memberikan dia lebih dari yang dia minta. Kalau sampai dia bersholawat sampai lupa berdoa, maka dia akan tetap penuhi kebutuhannya lebih dari kebutuhannya. Suatu hari ada seorang sahabat namanya tuh Ubay bin Ka'ab. Gak apa-apa ya, satu cerita aja ya, sama 1 menit aja kok. Namanya Ubay bin Ka'ab. Ketemu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini senang sholawat, senang sholawat ya Rasulullah. Bagaimana kalau saya menjadikan doaku ini diganti dengan sholawat? Oh bagus, tidak apa-apa. Kalau saya pakai 1/4 doaku saya isi sholawat, boleh tidak? Oh bagus, semaumu deh. Tapi kalau lebih bagus lagi. Bagaimana kalau setengah doaku tak isi sholawat ya Rasulullah? Oh bagus, semaumu deh. Lebih banyak lagi, lebih bagus lagi. Kalau 2/3 ya Rasulullah? Oh bagus lagi itu. Tapi kalau lebih bagus lagi, lebih banyak, itu lebih bagus. Ya sudah Rasulullah, saya akan menjadikan semua doaku isinya sholawat. Kalau begitu, kekhawatiranmu akan dipenuhi oleh Allah, keinginanmu akan dipenuhi oleh Allah, dan dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Spesialnya sholawat, Pak. Jadi mulai sekarang tolong perbanyak sholawat di waktu-waktu luang kita. Ya, mudah-mudahan scrollingnya agak sedikit berkurang sekarang ini. Kalau tidak diisi ini, scrollingnya banyak, scrolling TikTok dan sebagainya, WA, status, story agak sedikit dikurangi. Nah, yang kedua, apa tanda bukti bahwa kita cinta Rasulullah? Bukti yang kedua adalah contoh apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Sudah saya jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Rasulullah murah senyum, bapak-bapak, ibu-ibu juga harus murah senyum. Rasulullah itu murah senyum. Rasulullah sabar, bapak-bapak juga yang sabar. Contoh apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, mencontoh apa yang aku lakukan, maka dia
adalah orang yang mencintai aku. Barang siapa yang mencintai aku, dia bersama aku di surga. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita nanti bareng-bareng bersama Rasulullah masuk ke dalam jannahnya, ke dalam surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy